Timnas Indonesia menatap round 3 dengan penuh semangat. Ya emang sih, secara peta kekuatan, Indonesia ini memang jadi tim yang paling bontot dari sisi ranking FIFA. Tapi secara kedalaman skuad, tentu saja dengan mayoritas pemain yang main di Eropa, harusnya kita nggak boleh sepesimis itu. Intinya, realistis tetap harus, namun pesimis jangan. Sekiranya itulah yang digaungkan oleh Pak Ketua PSSI Erick Thohir. Karena pastinya beliau juga sadar untuk melawan tim-tim di grup C, Timnas Indonesia harus menambah kekuatan terutama dari para pemain diaspora yang grade A, di mana itu sekarang menjadi fokus utama. Nah, di sisi lain, pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengakui juga kalau grup ini terbilang berat lantaran ada Jepang dan Australia. Akan tetapi, ia juga nggak bisa melupakan Indonesia begitu saja. Karena bagaimanapun tim ini banyak diisi pemain dari Eropa. Apalagi ia juga pasti mengetahui kabar soal rencana penambahan pemain yang akan dilakukan oleh PSSI. Membuat pelatih yang mengantar Italia juara Euro 2020 tersebut menegaskan gak akan melepaskan Indonesia dari daftar tim yang berpotensi menjadi ancaman. Bahkan ia yang pernah menilai ada 4 pemain timnas yang layak main di Serie B itu seolah memberikan isyarat kalau timnas Indonesia ini bahkan akan lebih sulit dihadapi ketimbang Bahrain dan China. Sehingga jika secara hitung-hitungan di atas kertas posisi 1-2 akan diambil alih oleh Jepang atau Australia, maka di posisi 3 dan 4 akan menjadi perebutan yang sempurna. Kendati di satu sisi ia pun pasti akan mengusahakan Arab Saudi mampu mengunci tiket otomatis langsung ke Piala Dunia. Meskipun banyak pihak menilai kalau Indonesia adalah tim terlemah di grup C, yang mana itu dilihat dari peringkat FIFA dan status Indonesia sebagai debutan di round 3. Namun bagi Roberto Mancini, Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya dipandang sebelah mata. Yap, sebelum ini, kita pasti masih ingat kalau Mancini pernah menyebut setidaknya ada 4 pemain timnas Indonesia yang bisa dan layak untuk menapaki karir di Serie B, yang mana mereka adalah Justin Hubner, Nathan Chu, Ivar Jenner, dan Marcelino. Jelas bagi Mancini, itu bukan sebuah buayan semata. Karena ia melihat sendiri gimana permainan mereka saat di Piala Asia U23 tak kalah Indonesia mampu menembus babak semifinal. Dan Mancini juga tahu sebagian besar pemain dari timnas U23 itu adalah pemain yang juga menjadi andalan di timnas senior. Sehingga secara chemistry, skuad Garuda udah terbentuk dengan sangat padu. Apalagi saat ini timnas udah ketambahan pemain seperti Tom Haye, Jesus, Ragnar Oratmangun, dan Kelvin Verdong yang dinilai punya pengalaman lebih di Eropa. Lebih lanjut kepada media Arab, sepertinya tim Arab Saudi juga akan terus memantau perkembangan setiap tim yang akan mereka lawan, termasuk Indonesia yang pastinya akan terus berusaha menambah kekuatan dengan para pemain grade A. Jelas bagi Mancini, itu bisa menjadi ancaman berarti, karena selain Jepang dan Australia, Indonesia bisa menjadi batu sandungan, dan bahkan lebih berbahaya dari tim macam Bahrain ataupun China. Akan tetapi Mancini pun sepertinya juga berjanji, bakal berusaha sekeras mungkin menyiapkan tim untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Yap, secara peta kekuatan, memang Arab Saudi ini menjadi salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Liga mereka yang kita tahu sekarang diisi banyak pemain bintang, menjadikan tingkat kompetitif pun jadi lebih teruji. Namun bukan berarti timnas mereka sebagus itu, karena di Piala Asia pun penampilan mereka juga nggak bisa dibilang istimewa. Bahkan ketika melawan Thailand, mereka benar-benar keteteran dan cuma bisa main imbang 0-0, yang mana artinya Indonesia punya peluang untuk mencuri poin dari Arab Saudi. Nah, mungkin yang cukup disayangkan, kita nggak bisa melihat duel dua preman di pertemuan pertama antara Justin Hubner dan Al Bulai karena Justin harus absen lantaran akumulasi kartu.
Karena kalau kedua pemain tersebut bertemu, pasti seru. Ya tahu sendirilah, Al-Bulayi senyebelin apa, dimana ia sering dihujat karena dianggap gak respect sama pemain-pemain top, macam Ronaldo, Messi, Lewandowski, ataupun Son Heung-min. Intinya, kalau dia ketemu Justin, ya sudah pasti si Justin gak akan selempeng itu. Pasti kok, dijamin. Dan terkadang pemain seperti itu juga dibutuhkan buat menjatuhkan mental lawan. Yap, sementara itu jika mengacu pada rekor pertemuan, ya sudah pasti Indonesia ini punya catatan yang terbilang sangat buruk ketika melawan Arab Saudi. Dilansir dari 11 versus 11, dari 12 kali pertemuan, Indonesia cuma bisa meraih 1 kali hasil imbang, sedang sisanya kalah. Di mana itu membuktikan kalau sejauh ini Arab Saudi memang menjadi salah satu momok paling mengerikan bagi Indonesia di level Asia. Dan yang pasti paling diingat adalah kekalahan dramatis di Piala Asia 2007. Tak kalah Indonesia kalah 2-1 di akhir-akhir laga. Nah, perlu diingat juga, zaman sudah berbeda. Pemain yang main pun juga udah beda. Dan Indonesia tentu saja tak sama lagi, di mana skuad yang dulu sering minder ketemu tim besar, sekarang mau siapapun lawannya gas. Masalah menang atau kalah itu belakangan. Seperti yang diutarakan oleh Justin Hubner setelah mengetahui kalau Indonesia akan berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Sejujurnya saya senang satu grup dengan Jepang. Sebagai pesepak bola profesional, saya selalu ingin bermain melawan tim hebat. Jadi itu adalah hal yang bagus, ucap Justin kepada Kumparan. Ya, berkaca dari kekuatan timnas Indonesia sendiri, memang paling realistis adalah berebut di posisi 3 dan 4 melawan Arab, Bahrain, dan China. Karena jika melawan Jepang atau Australia, yang selama di round 2 nggak pernah kemasukan 1 gol pun, membuat siapapun tim yang melawan mereka akan mencoba bersikap realistis. Dan bagi Indonesia, ketika melawan Jepang dan Australia, ketika laga tandang, minimal 1 poin apapun caranya harus dapat. Atau semisal kalah, jangan sampai terbantai, karena selisih gol juga penting. Itu kalau lawan Jepang ataupun Australia. Tapi kalau melawan Arab, Bahrain, dan China, kami yakin jika timnas bisa menambah pemain grade A ke dalam skuad, maka 3 poin bukan sesuatu yang mustahil didapatkan khususnya di laga kandang. Intinya semua harus yakin, semua harus optimis, Indonesia bisa melalui ini semua. Meskipun benar-benar sangat-sangat berat karena harus bersaing dengan 3 tim langganan Piala Dunia. Yang penting kerahkan semua yang dimiliki. Ibaratnya rela matilah demi bangsa di atas lapangan. Dan kami sebagai pendukung akan semaksimal mungkin memberikan support serta doa. Tapi bagi pengamat-pengamat gak ngotak yang masih meminta Indonesia menang terus hanya karena STY udah disupport dengan pemain diaspora, suruh aja main sendiri, gak peduli siapapun itu. Pokoknya jika ada narasi negatif yang mengarah kepada hal-hal kebencian kepada timnas, ya udah, kami sikat. Sesimpel itu. Jadi buat tim Garuda tetap semangat dan sukses selalu ya, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.